Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca lewat qaid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizur rahim. Wattariqu ilaihi watifun lil qasilin, waddalilu alaihi laikhun lin nafirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabit tayyibin at-tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya dayyanu ya sultan ya dal jalali ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Ashabal fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para dosen, para PNS, aparat pemerintah, wabil khusus pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga sahabat-sahabat Haramain ya. Sahabat-sahabat Haramain, majelis Haramain, dari grup Haramain 1 sampai grup Haramain 8, dan wabil khusus sahabat-sahabat Haramain Tanah Leluhur. Sahabat-sahabat subscriber dan YouTuber di channel YouTube Haramain Tanah Leluhur, dan mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesehatan dan memberikan kesempatan kepada kami hidayah dan inayah ya, untuk memberikan sedikit bujangan, sedikit tausiah kepada sahabat-sahabat Haramain di bulan Rajab ini ya, yang sekarang ini telah memasuki tanggal 4 Rajab dan malam tanggal 4 Rajab ya sahabat, dan bertepatan dengan tanggal 24 Desember tahun 2025 Masehi. Semuanya ini berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kami bermuajahah dengan melewati YouTube ya. Dengan pelantaran YouTube kita bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka di tempat yang penuh barokah. Semua ini berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena kita tidak bakal terangkis dari jurang keinginan kenistaan serta kekufuran tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Leluhur yang kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan ya kepada sahabat-sahabat baik Haramain Tanah Leluhur di grup channel YouTube Haramain dan grup Majelis Haramain di WhatsApp ya. Tolong disimak, kami tidak akan menyampaikan kembali ya, tolong disimak. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yang di bulan Rajab ini. Yang pertama yaitu berhubungan dengan apa sih Rajab itu, bulan Rajab itu. Di sini di kamus tidak ada ya sahabat, yang ada itu rojah ya. Rojah ya rujuh, rawajan. Jadi Rajabnya di sini karena kami tidak punya kamus munawwir, jadi kami hanya kamus biasa saja, tidak ada ya sahabat. Cuman rojah ini artinya itu dagang ya, dagang yang laris ya.
Ini perdagangan, perniagaan ya. Jadi apa sih keistimewaan bulan Rajab itu? Jadi bulan Rajab ini merupakan bagian dari 4 bulan yang hurum, atau merupakan bulan haram, bulan hurum. Yang pertama apa saja? Yang pertama yaitu bulan Safar, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan hurum. Apa bulan hurum itu? Yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang bermaksiat, melakukan hal-hal dosa besar, membunuh, mencuri, naudzubillah, melakukan naudzubillah berzina, naudzubillah min dzalik. Maka dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehingga Allah memberikan bulan ini dinamakan bulan hurum. Maka kita harus menghormatinya, sahabat. Jadi kita harus menghormati bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia. Bulan hurum itu bulan apa? Bulan mulia, sahabat. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sehingga Allah memberikan bulan hurum, itu bulan kedua dari setelah bulan Ramadan. Jadi keutamaan bulan hurum ini bulan yang mulia setelah bulan Ramadan, sahabat. Jadi banyak faidah ya, keutamaan di bulan hurum ini, termasuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan berpuasa. Rasulullah SAW berpuasa penuh di bulan Rajab ini. Jadi kalau sahabat-sahabat mengaku umatnya baginda Nabi, maka kita berpuasa. Bukan hanya berpuasa, tapi banyak-banyak membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Man ta'allama, barang siapa sebaik manusia adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu ya, sahabat. Juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, sesungguhnya Quran itu kelak akan datang kepada kalian semua di hari kiamat sebagai penolong kepada kalian, kepada teman-temannya, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kelak akan datang kepada kalian di hari kiamat. Bukan hanya di hari kiamat, tapi dikubur. Di syafi'an di ashabihi, sebagai penolong kepada teman-temannya yang sering membaca Al-Quran. Ya siapa? Ya manusia yang sering membaca Al-Quran, oleh Al-Quran dianggap sahabat, di ashabi, dan dianggap sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Terus yang kedua, ada banyak istilah, ada banyak pendapat ya, sahabat. Katanya kalau berpuasa di bulan Rajab tanggal 1 akan dihapus dosa 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa 2 hari bulan Rajab, tanggal 2 bulan Rajab, maka akan dihapus dosanya 2. Lah ini bid'ah apa ini, dhaif ya, sahabat ya. Jadi tidak ada istilah, cuman Rasulullah SAW bersabda, sum fi syahril hurum. Berpuasalah kalian di bulan-bulan hurum ya, sahabat. Jadi Rasulullah cuma menganjurkan berbanyak berpuasa di bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia, sahabat. Ya, tidak ada istilah, Rasulullah tidak pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa tanggal 1 bulan Rajab maka akan dihapus dosanya. Barang siapa yang berpuasa tanggal 2 bulan Rajab maka dihapus dosa 2. Tidak ada ya, sahabat. Tapi Rasulullah cuma menganjurkan kepada umatnya agar banyak-banyak berpuasa di bulan-bulan hurum, di antaranya bulan Rajab, bulan Safar, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Yang kedua, di bulan Rajab ini yaitu ada hari atau malam yang dikenal dengan bulan Isra Mi'raj ya, sahabat. Atau kita kenal dengan bulan Isra Mi'raj. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan
atau dikenal dengan bulan Isra Mi'raj ya sahabat. Maka kami himbau, kami anjurkan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, mukmin mukmin dimanapun berada, dari ujung timur sampai ujung barat, maka di bulan ini bagi yang punya kelebihan rezeki ya, laksanakanlah acara Isra wa Mi'raj ya. Kenapa? Karena Isra wa Mi'raj ini sangat utama kepada kita, khususnya kepada generasi Islam. Jadi di kantor-kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, di pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kalau bisa pemerintah desa, diadakan satu desa acara Isra Mi'raj, undang semua warga-warganya. Untuk apa? Agar generasi bangsa, generasi umat Islam agar mengetahui tentang sejarah baginda Nabi, diberangkatkannya baginda Nabi untuk menerima perintah solat dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar generasi kita mengetahui bahwa adanya langit yang 7, adanya surga dan neraka, dan adanya Lauhul Mahfuz, dan adanya mustawa ya sahabat. Jadi semua itu sangat penting sekali bagi kita. Jangan hanya kontes seni, kontes nyanyi-nyanyi ya sahabat. Jangan sampai kita hanya poya-poya, hanya berbangga-banggaan terhadap bid'ah. Sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang mengandung kemaksiatan, mengandung dosa besar, sehingga mengundang bencana-bencana yang sangat membahayakan kita. Maka kita lihat seperti kemarin ya, saya selaku pribadi dan keluarga besar Haramain ikut berduka cita terhadap saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan Selatan. Semoga seluruh keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah dan segera pulih kembali. Nah, jadi semua itu dalam Al-Quran dijelaskan sesuatu yang terjadi itu akibat ulah tangan-tangan manusia ya sahabat. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan perbanyak sataqra'ul Quran, laksanakanlah baca Al-Quran, tilawatil Quran, tartilul Quran. Jadi kalau dulu itu di rumah-rumah, di desa-desa, di gubuk-gubuk, itu kalau setelah maghrib itu berkumandang Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau sekarang membaca Al-Quran, kalau tidak ada speakernya nggak baca. Jadi yang baca Al-Quran sekarang speaker, ini aktif. Nah, itu YouTube, bukan kita yang baca. Ketika mau hampir maghrib, ketika mau hampir subuh, ketika mau hampir sholat, lalu speaker yang baca Al-Quran. Kita main HP banyak, hanya santai-santai saja. Sebenarnya kita yang baca Al-Quran, bukan speaker yang baca Al-Quran. Sehingga sekarang ini kata kakek moyang kita, kelak di akhir zaman itu ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti ini sekarang ini saat sudah datang, sudah sampai saatnya bahwa ilmu sudah diangkat oleh Allah. Karena Al-Quran sudah berbunyi di atas speaker, tapi bukan berbunyi di rumah-rumah kita, bukan berkumandang di rumah-rumah kita. Maka kami imbau, kami anjurkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita kembalikan budaya kita, budaya umat Islam, budaya agama Islam, yaitu kumandangkanlah Al-Quran di rumah-rumah, di gubuk-gubuk, di kantor-kantor,
di daerah-daerah, mari kita belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi mari kita di Aceh ya, kepada saudara-saudara kita di Aceh, mari kita sabar ya, kita sabar. Dan juga ini bukan hanya dari Aceh saja, tapi untuk gambaran kepada kita seluruh Indonesia. Ini suatu bencana, bukan hanya bencana, tapi ini merupakan petunjuk dari Allah, merupakan gambaran, merupakan peringatan kepada kita seluruh manusia di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Bukan hanya di Aceh. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mengundang bencana. Mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan diri kita, hijrah, kembalikan, sujudkan dahi kita, sujudkan tubuh kita, anggota tubuh kita 5 kali sehari semalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjung Allah Subhanahu wa taala. Sanjung Allah Subhanahu, sebut Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam mulut kita. Jangan hanya menyanjung-nyanjung penyanyi nyanyian yang mengundang bid'ah, mengundang bencana. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala murka, maka yang akan kena bencana bukan hanya satu orang, tapi seluruh kampung, seluruh desa, seluruh provinsi akan kena bencana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang melakukan dosa besar, maka yang kena akan kita semua kalau Allah sudah murka. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami ta'zimi. Terus kapan sih hari kiamat itu? Lah, ini bagi yang wafat di Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, ini merupakan kiamat, sahabat ya. Merupakan kiamat bagi yang wafat, tapi bagi yang selamat ini mungkin merupakan kiamat suro ya. Kiamat suro, tapi bagi yang wafat ini merupakan kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya kepada malaikat Israfil, ya Israfil, labbaik ya Allah, idza sami'ta qailan yaqul Allah 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 fa akhirin nafah arba'ina satan ikraman liqailiha. Ya Israfil, kata Allah, firman Allah kepada malaikat, na'am ya Allah, jika engkau masih mendengar orang yang mengucapkan lafal Allah 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 3 kali di mulutnya, maka tunda sangka kalamu selama 40 tahun. Yo arba'ina sanatan. Untuk apa ya Allah? Ikraman liqailiha, untuk memuliakan orang-orang hamba-hambaku yang mengucapkan lafal Allah 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 kepadaku itu. Jadi kalau ada satu daerah, satu kota, satu bangsa ada bencana, mungkin ya, saya tidak menuduh, mungkin orang yang menyebutkan lafal Allah sudah sedikit atau memang sudah tidak ada, sahabat. Jadi bukan kita tidak boleh ya, maaf saya pribadi minta maaf kepada semuanya. Kita tidak boleh menyalahkan satu orang. Jadi yang kena bencana tidak boleh menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemerintah pusat, menyalahkan pemerintah daerah, menyalahkan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, tidak boleh. Kita tidak boleh menyalahkan seseorang. Kita harus merenung, kita renungkan diri kita. Makanya kata Ubaid itu, kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, tanyakan kepada angin yang bergoyang, kenapa Allah memberikan azab sebesar itu kepada kita? Mungkinkah kita telah lalai? Mungkinkah kita telah banyak dosa selama ini? Mungkinkah kita telah melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan umur kita, yang memberikan makan kita setiap hari? Mungkinkah semua ini karena kita telah berpoya-poya, telah
gembira, merasa bangga terhadap dosa-dosa kita yang dilakukan setiap hari. Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, mari kita semua kita renungkan apa yang terjadi. Kita tidak boleh menyalahkan satu orang, namun mari kita bantu saudara-saudara kita yang kena bencana di Aceh, yang kena bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Barat. Mari kita bersih, mari kita bersukokoh, mari kita bersama-sama, gotong royong, semampu kita, mari kita bantu saudara kita di Aceh dan Sumatera. Semoga beliau-beliaunya yang masih selamat oleh Allah diberikan hidayah dan diberikan kesabaran dan segera dipulihkan kembali daerahnya masing-masing dan ekonominya dan kesehatannya semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdim. Dan yang terakhir ya, kalau bagi sahabat-sahabat di negara kita Indonesia, kalau punya kelebihan rezeki, jangan lupa ya sahabat, ulurkan tangan kita, berilah sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan ya sahabat. Karena setiap harta yang kita miliki itu ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin dan orang tua jompo dan tempat ibadah. Jadi harta yang kita miliki bukan semata-mata harta kita semua. Nah sekarang ini di Aceh membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan sedekah kita, membutuhkan amal jariah kita. Maka yang punya bos-bos yang kaya-kaya di Indonesia, di negara kita, maka berilah bantuan, sampaikanlah bantuan kepada saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Dan juga di rumah kami mendirikan melaksanakan pembangunan ya musola, juga masih membutuhkan dana. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mau membantu, kami sekarang lagi kekurangan dana musola, kami persilakan, mumpung masih belum selesai ya musolanya ya, masih tahap pembangunan. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin membantu, baik walaupun satu bata, satu biji bata, satu sak semen misalnya, agar kita kelak punya tabungan di akhirat. Dan yang benar harta kita yang sesungguhnya harta kita itu ya yang harta yang dijariahkan sahabat, harta yang diberikan kepada orang lain, yang disedekahkan itu sebenarnya yang merupakan harta kita. Jadi harta-harta yang kita simpan kelak akan menjadi warisan. Harta-harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Jadi harta-harta yang kita simpan akan menjadi rongsokan. Sedangkan harta yang kita simpan akan menjadi warisan. Apa itu ya? Kata istilah itu ya. Jadi silakan sahabat, mari kita renungkan bersama. Semoga bulan Rajab ini kita semua diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua kembali lagi hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali seperti orang-orang tua dulu. Setelah maghrib kita mari bersama-sama baca Al-Quran, kumandangkan Al-Quran, tartilul Quran, tilawatil Quran. Didik anak-anak kita akhlak, didik anak-anak kita tentang membaca Al-Quran. Jangan hanya dididik dengan mengundang kemurkaan Allah. Jangan hanya dididik dengan sesuatu yang Allah benci, yang Allah murka. Mari kita semua bersama-sama kita berdoa semoga saudara-saudara kita di Aceh cepat pulih, dan semoga saudara-saudara Aceh kembali hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, dan yang terakhir jangan lupa laksanakan acara Isra Mi'raj di rumah masing-masing, di kantor-kantor ya, semampu kita. Kalau kita mampu mengundang 10 orang saja, mampu mengundang 20 orang saja, jangan terlalu besar-besar. Kalau sekiranya hutang-hutang jangan ya sahabat. Jadi semampu kita ya. Tapi terutama pemerintah harus mengadakan Isra Mi'raj ya, agar generasi umat Islam maksudnya bisa mengetahui sejarah agamanya dan nabinya.
Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, hanya ini dapat kami sampaikan dalam tausiah hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kesalahan kekurangan tolong diperbaiki ya sahabat, karena kami juga manusia biasa yang terlepas di salah dan dosa. Hadanallah wa yakum ila tariqil mustaqim wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha ashrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib.